Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka Daniah di konten apresiasi prosa fiksi yang ketujuh. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai perbedaan ciri khas dari karya sastra pada angkatan masa Jepang dan juga angkatan 45. Pertama, aku akan membahas mengenai angkatan masa Jepang, di mana masa ini mengacu pada masa Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang di saat Perang Dunia yang Kedua. Sastra yang dihasilkan pada periode ini banyak dipengaruhi dari budaya dan juga bahasa Jepang. Tema karya-karyanya seringkali patriotik dan juga nasionalis dengan fokus pada perjuangan kemerdekaan. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya tersebut seringkali merupakan campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang, dan beberapa karya seluruhnya ditulis dalam bahasa Jepang. Adapun karakteristik kesusastraan pada zaman Jepang, yang pertama, genre yang muncul berupa cerpen, puisi, dan juga drama. Selain itu muncul sajak, sandiwara, dan juga film. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, corak karya sastranya tersimpan dan juga tersiar. Yang keempat, umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendens, yaitu tendens pembantu perang Jepang. Bahkan sering unsur tendens itu begitu jelas sehingga berubah sifat menjadi propaganda, seperti novel Palawijaya dan juga Cinta Tanah Air karangan Nursultan Iskandar. Sedangkan sastra tersiar yang tidak mengandung tendens umumnya menyatakan maksud isiannya dalam bentuk simbolik. Yang kelima, kritiknya selalu muncul bila tidak ada keseimbangan antara penguasa dan masyarakat serta ada hak dan martabat manusia yang dilecehkan. Contohnya, dengar keluhan pohon mangga, coret-coret di bawah tanah, dan juga taufan di atas Asia. Selanjutnya, tidak muncul adanya angkatan karena tidak ada cita-cita yang sama yang akan diperjuangkan. Lalu yang ketujuh, cirinya yaitu bersifat realistis. Hal ini disebabkan corak romantik pada masa itu langsung berhubungan dengan kenyataan hidup yang pahit yang penuh dengan penderitaan. Selanjutnya yaitu angkatan 45, di mana masa ini dimulai setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Karya sastra yang dihasilkan pada periode ini bercirikan rasa nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk membentuk jati diri Indonesia yang baru. Bahasa yang digunakan dalam karya-karyanya sebagian besar adalah bahasa Indonesia, karena penulis berupaya menciptakan bahasa nasional yang dapat digunakan untuk mengekspresikan pengalaman Indonesia. Tema karya-karyanya seringkali terfokus pada isu-isu sosial dan juga politik, seperti kemiskinan, korupsi, dan juga perjuangan demokrasi. Nah, secara keseluruhan, karya-karya yang dihasilkan pada masa angkatan 45 lebih fokus pada pembentukan identitas baru Indonesia dan menyikapi permasalahan sosial dan juga politik. Sedangkan karya yang dihasilkan pada masa Jepang lebih fokus pada perjuangan kemerdekaan dan juga pengaruh dari budaya Jepang. Nah, angkatan 45 ini merupakan salah satu periode dalam sejarah Indonesia. Periode ini ditandai dengan munculnya para sastrawan muda yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Karya-karya sastra angkatan 45 memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan karya sastra periode sebelumnya. Adapun ciri-ciri karya sastra angkatan 45, yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Para sastrawan angkatan 45 tidak terikat oleh kaidah kebahasaan yang berlaku sebelumnya. Mereka bebas menggunakan bahasa sehari-hari dengan bergaya bahasa yang ekspresif dan juga penuh makna. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Karya sastra angkatan 45 mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain seperti perjuangan kemerdekaan, kehidupan rakyat jelata, dan juga cinta kasih. Yang ketiga, lebih ekspresif. Nah, karya sastra pada angkatan 45 mengutamakan ekspresi perasaan dan pikiran daripada keindahan bahasa. Mereka menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana namun tetap ada maknanya. Lalu yang keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan.
Nah, cirinya itu adanya semangat perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Hal ini karena periode ini bertepatan dengan masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Lalu yang kelima, mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Nah, sastra dari angkatan 45 banyak dipengaruhi oleh sastra asing, terutama sastra Eropa. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari penggunaan gaya bahasa dan juga tema-tema yang diangkat dari karya-karya mereka. Nah, jadi teman-teman, angkatan Jepang dan juga angkatan 45 merupakan dua periode dalam sejarah sastra Indonesia yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari yang pertama, yaitu pengaruhnya, yang dimana angkatan Jepang dipengaruhi oleh sastra Jepang yang bercorak realisme. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan bahasa yang lugas dan sederhana, serta tema-tema yang diangkat seperti perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, angkatan 45 dipengaruhi oleh sastra Eropa, terutama sastra Prancis dan juga Belanda. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan gaya bahasa yang ekspresif dan juga penuh makna, serta tema-tema yang diangkat seperti realitas dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang kedua bisa kita lihat dari coraknya, yang dimana angkatan Jepang bercorak realisme. Karya-karya sastra angkatan Jepang menggambarkan kenyataan sebenarnya, tidak seperti karya-karya sastra periode sebelumnya yang bercorak romantis dan juga idealis. Nah, sedangkan angkatan 45 bercorak ekspresionisme, dan juga karya sastra angkatan 45 ini mengutamakan ekspresi, perasaan, dan juga pikiran daripada keindahan bahasa. Perbedaan yang ketiga yaitu pada temanya. Nah, angkatan Jepang banyak mengangkat tema-tema perjuangan kemerdekaan. Hal ini karena periode ini bertepatan dengan masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Sedangkan angkatan 45 mengangkat tema-tema yang lebih luas seperti realitas kehidupan sehari-hari, cinta kasih, dan juga kemanusiaan. Yang keempat, perbedaannya pada bahasanya. Angkatan Jepang menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sementara itu, angkatan 45 menggunakan bahasa yang ekspresif dan penuh makna agar dapat mengungkapkan perasaan dan juga pikiran secara lebih mendalam. Secara umum, angkatan Jepang dan angkatan 45 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Angkatan Jepang lebih bersifat realistis dan mengangkat tema-tema perjuangan kemerdekaan. Sedangkan angkatan 45 lebih bersifat ekspresionisme dan mengangkat tema-tema yang lebih luas. Nah, sekian video saya pada hari ini. Nantikan video saya yang selanjutnya. Bye-bye.